Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membakar tempurung kelapa untuk menjadi arang batok kelapa. Nah, caranya seperti ini guys. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, seperti arang tempurung, drum, dan juga karet ban bekas ya. Karet ban bekas ini gunanya untuk memantik api ya, atau menyulut api. Nah, karet ban ini cukup efektif ya, agar apinya ini cepat menyala. Jadi cepat ini kalau misalkan pakai karet ban ini, karet ban bekas kita gunakan seperti ini. Oke, nah contohnya seperti ini. Lalu setelah ini kita timbun lagi ya, pakai arang tempurung kelapanya. Lanjut kita masukin. Jika udah menyala, kita kupas-kupas lagi arang tempurungnya. Dan nanti akan seperti ini guys. Nah, kita tutup dengan apa namanya, tutup drumnya, karena kalau tidak tertutup rapat dengan tutup drum ini akan hangus ya, jadi abu, bukan jadi arang. Nah, cara penambahannya sendiri seperti ini guys. Tambahkan sedikit-sedikit. Nah ini guys, jangan sampai api itu menyala pokoknya, jadi hanya asap yang keluar dari drum itu. Nah, proses ini bisa memakan waktu hingga 4 jam guys. Kita tambah lagi sedikit demi sedikit agar lebih banyak hasil arangnya itu dari satu drum tuh. Jadi tidak sekaligus ya, untuk satu drum itu bertahap memasukkannya. Nah, kita tutup ini. Jika udah banyak seperti ini, kita tutup dengan tutup drumnya, tapi tidak ditutup rapat, karena kalau tutup rapat itu untuk mematikan. Nanti proses pendinginan baru ditutup rapat. Ini hanya disisain sebagian agar api tidak menyala gitu guys. Nah, contohnya seperti ini. Cara paling mudah, ini paling simpel ini untuk membuat arang tempurung kelapa itu. Hanya menggunakan drum bekas dan juga cara paling mudah ya. Kalau orang lain mungkin memakai oven, memakai apa, ini kita hanya menggunakan drum bekas, karet ban, sudah cukup. Kita bisa membuat arang tempurung kelapa menjadi arang untuk siap dibikin briket ya. Nah, proses pembuatan arang tempurung kelapa secara manual mudah, gampang, dan murah tentunya ya. Hanya bermodalkan drum sendiri ini kita bisa tahan sampai 2 tahun guys, meskipun dibakar seperti ini. Nah, cuman kelemahannya ini polusinya, waduh, kita harus jauh dari pemukiman karena memang asapnya ini begitu tebal guys. Nanti kita juga akan bikinin videonya buat cara penyulingan agar asapnya ini menjadi asap cair. Nah, ini hanya contoh pembakaran mudah menggunakan drum bekas guys. Seperti inilah contohnya. Mantap, mantap. Nah, lama kelamaan jika arang batok tempurungnya ini sudah habis, maka kita akan tutup rapat drum ini, yang 2 ini guys. Tutup rapat sampai tidak ada udara sama sekali hingga padam. Nah, nanti saya juga akan videokan hasilnya ya, hasil dari
pembakaran itu sendiri. Oke, ini sudah waktunya untuk menambahkan lagi. Kita tambahkan lagi arang tempurungnya ke dalam drum agar hasilnya ini bisa maksimal, bisa banyak ya, dari satu drum ini. Nah, seperti inilah contohnya guys. Tutup drum ini jangan lupa dipasang agar tidak menyala menjadi api dan tempurungnya tidak hangus ya, tidak menjadi abu, dengan cara ditutup sebelah seperti ini. Nah, nanti untuk proses pemadaman kita tutup rapat pakai klem-kleman juga, tutup rapat agar apinya itu yang di bawah mati. Intinya proses pembakaran seperti ini jangan sampai ada api, jadi hanya membara saja di dalam drum itu dan menimbulkan kabut ya. Nah, ini adalah hasil kita membakar tempurung kelapa di dalam drum. Nah, jika api tidak menyala maka hasilnya akan seperti ini guys. Tuh, arangnya mantap. Nah, masih utuh ya. Jadi ini dari hasil 2 drum ini begitu banyak ya guys, cukup efektif lah membuat dari satu drum tuh orang senior. Nah, ini bagus sekali guys. Cara ini, cara tradisional, efektif buat membuat arang tengah ini. Contoh yang tidak matang guys. Tuh, ini juga yang tidak matang. Nah, ini sisa dari tadi ya pengangkatan. Oh, ini juga drumnya yang tidak matang ini kita bisa olah lagi dan bisa kita bakar lagi untuk dijadikan arang kembali ya guys. Nah, ini tempurung kelapa bisa kita olah dari hasil limbah menjadi pundi-pundi uang, cuan. Kita bisa jual arang tempurung ini ke pasar, atau kita bisa bikin atau olah menjadi arang briket ya guys. Oke, nah ini tempurungnya seperti ini. Ini tempurung bekas apa, kelapa koprah ya, bekas koprah ini kita manfaatkan. Nah, ini proses pengayakan serta kita packing untuk kita jual ke pasar guys. Nah, kita ayak sambil kita masukkan ke dalam karung. Tuh guys, cukup mudah dan simpel untuk membuat arang batok kelapa. Hanya kita tinggal ayak. Ini gunanya untuk memisahkan abu ya, agar abu itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam karung untuk kita jual nanti, atau kita bikin untuk briket. Nah, prosesnya ini seperti ini guys. Kita ayak-ayak, abunya ini langsung jatuh guys, langsung jatuh dari saringan itu, karena yang kecil-kecilnya juga jatuh tuh, abunya udah pasti jatuh. Kita ayak, kita masukkan ke dalam karung. Nah, kita langsung aja masukkan ke dalam karung guys. Nah,
seperti ini contoh simpel dan mudah cara membuat arang batok kelapa menggunakan drum bekas. Oke, terima kasih.